Selamat pagi hadirin sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya semua dapat berkumpul di ruang virtual dan luring dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara talk show yang sangat istimewa. Hadirin yang berbahagia, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan literasi melalui Safari Podcast, Sapa Dengar Inspirasi dan Literasi. Tujuan dari program ini adalah agar menjadi media literasi digital yang efektif dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan kisah inspiratif terkait kewirausahaan berbasis teknologi informasi. Dengan mengusung tema pemasaran digital dan branding produk, kegiatan ini bertujuan untuk menggali, memperkenalkan, dan mendorong masyarakat dalam pemasaran digital serta branding produk. Kegiatan ini adalah aplikatif dari bentuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pada pagi hari ini, kami sangat beruntung bisa menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya yang akan berbagi ilmu dan pengalaman mengenai koperasi dan UKM, literasi, dan inklusi sosial. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir, serta kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Dengan harapan, acara ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Marilah kita sambut talk show ini dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Selanjutnya mengawali acara talk show pada hari ini, kami perkenalkan narasumber pada hari ini. Yang pertama, Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Erwin Indra Wijaya SEMAP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kedua, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Bapak Adi Wianto STMM. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Adi? Alhamdulillah. Semangat Pak. Semangat. Baik, narasumber ketiga, Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, diwakili oleh Bapak Adeni Setiawan ST. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang keempat, yang tak lain, yang tak bukan adalah Kepala Desa Semen Sendiri. Selamat pagi Bapak Mahfud. Pagi. Iya, waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih Bapak karena sudah bersedia dan kesediaannya kami dari tim UPT bisa hadir di sini di Desa Semen, Kecamatan Pagu ya Bapak, ya. Kabupaten Kediri. Baik, ini langsung kita mulai ya Bapak semuanya nggih. Sebelum kepada Bapak Kepala Desa, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Kepala UPT, Pak Erwin, ya, terkait dengan dinas yang menaungi koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur, Bapak. Terkait dengan acara ini, bagaimana harapan yang akan dicapai, Bapak? Kenapa kok acara ini terselenggarakan? Seperti itu. Silakan Pak Erwin. Terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua yang saya hormati, juga pemirsa yang ada di media online, juga yang ada di sini, matur nuwun Pak Lurah, dan memberikan tempat yang luar biasa buat kami. Dan mudah-mudahan tempat ini bisa jadi inspirasi Pak untuk teman-teman yang lain terkait dengan kedatangan kita. Ya paling tidak sedikit banyak, itu bisa dijadikan contoh lah untuk kegiatan teman-teman di desa yang lain. Juga Mas Denny, matur nuwun Mas, ya, Pak Wi pun di sini. Mas Adi, terima kasih. Semangat terus ya Mas ya. Siap. Ya teman-teman semua yang saya hormati, memang kegiatan ini sangat penting buat kita semua sebenarnya. Jadi pengembangan, kalau kita bicara lagi ke UMKM dan koperasi, mungkin UMKM. Kalau di sini tuh orang lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya produktif, Pak. Produktif itu artinya apa yang mereka olah, apa yang mereka produksi itu bisa menghasilkan income buat dirinya sendiri. Nah, di sini ini ada usaha apa namanya tahu ya Pak, sama apa namanya cabai.
Ini penting sekali loh buat kita, tahu dan cabai. Itu bisa dikembangkan dengan model olahan seperti apa. Kalau kita ambil contoh sekarang kan ada yang namanya NPK dan sebagainya. Nah ini sebenarnya juga bisa juga dijadikan sebuah alat untuk memudahkan kegiatan pemerintah yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan ya masyarakat lah. Itu bisa. Cuman sekarang tinggal bagaimana cara mengolahnya mereka, ya baik secara manual maupun nanti ini kan eventnya kan branding ya, event branding. Ada AI, ada ya semacam-macam lah yang bisa membuat informasi itu bisa menjadi luas dikenal oleh masyarakat. Nah ini yang sebenarnya harus kita olah, dan kita di sini ini kami bersama dengan Dinas Koperasi Kabupaten, dengan Pak Lurah, dengan teman dari Dinas Perpustakaan itu mencoba untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan alat untuk ke depan itu bisa kita pakai. Nah mudah-mudahan ini nanti kedatangan kita juga datangin narasumber, kedatangan kita ini juga ada dampak manfaatnya mungkin. Dampak manfaatnya yang Pak Lurah mungkin nanti bisa kasihkan ke kami, itu yang coba kita olah. Tapi yang jelas usaha untuk cabai sama apa namanya tahu dan mungkin yang lainnya juga itu bisa dikembangkan di sini di salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ya, langsung saja kepada Bapak Mahfud, Pak. Bapak tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Erwin bahwa potensi di sini ini adalah terkait dengan pembuatan tahu dan juga terkait dengan pertanian. Salah satunya adalah cabai ya Bapak yang berlimpah. Bisa diinformasikan kepada kami Bapak, pengembangan UKM di desa ini, Desa Semen tentunya itu sudah sampai di tahap mana? Silakan Pak Lurah. Terima kasih Mbak. Selama ini yang sudah kami lakukan kaitannya dengan UKM di desa kami, ini kok dampingi kaitannya dengan perizinan di RT, tapi RT itu termasuk dengan mendampingkan pada waktu pengurusan sertifikat halal. Sama itu terus alhamdulillah pada hari ini ada acara seperti ini, mungkin banyak ilmu yang beliau dapat para pelaku UMKM kaitannya dengan era-era sekarang yang berkaitan dengan digital marketing. Ya, mungkin cara-cara yang perlu para pelaku UKM itu didapatkan tutorial untuk masuk ke era digital itu, era digital itu. Karena memang pelaku UKM ini ada yang usia-usia muda, ada yang usia-usia sudah lanjut seperti itu ya Bapak terutama ya. Tapi saya kira semua keluarga sekarang sudah berkolaborasi untuk meningkatkan UKM yang mereka lakukan. Saya kira itu dari yang sudah kita lakukan. Jadi memang terkait dengan pengurusan PIRT, NIB dulu ya Pak ya, NIB lalu PIRT serta terkait dengan halal pun itu sudah dilakukan seperti itu. Bekerjasama dengan UKM tingkat kecamatan. UKM tingkat kecamatan. Oke, seperti itu. Langsung secara langsung kegiatannya dengan izin-izin seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Terutama kegiatan ibu PKK itu sangat mendukung, sangat antusias ya Bapak. Apalagi terkait dengan pelatihan yang saat ini dilakukan terkait dengan digital marketing dan juga branding produk. Ini adalah salah satu cara ya Bapak ya untuk UMKM agar naik kelas seperti itu. Sebenarnya yang perlu sangat dibutuhkan itu cara pengolahan lombok itu Mbak. Pengolahan lombok ya Bapak. Kita mendatangkan dari tim kita kerjasama dengan dinas apa itu pernah mengadakan pelatihan Dinas Koperasi dan UM ya Bapak, pelatihan pembuatan Kabupaten sambal Kediri. Sementara itu cuma sambelnya kan kelas bisa sambal biasa diharapkan nanti bisa menembus pasar nasional bahkan itu harapannya ya Bapak ya. Ini memang penghasil cabai yang sangat berlimpah. Ini Bapak nanti bisa lihat Pak, petani kita semua 80% pada saat musim lombok itu nanamnya lombok. Penanamannya lombok ya Bapak ya berarti. Sudah bisa tahu, bisa menjangkau wilayah Jawa Timur. Tapi untuk terkait dengan penjualannya seperti apa Bapak? Terkait dengan cabai ini? Sisanya ya ke pasar lokal. Ke pasar yang ada di Pare. Dikirim ke Jakarta semua. Dikirim. Pengelolaannya kurang maksimal. Iya Bapak. Yang kami butuhkan untuk yang harus Baik, terima kasih Pak Mahfud. Langsung saja kepada Pak Denny.
Pak Dini, tadi Pak Mahfud sudah menginformasikan bahwa ternyata di sini sudah melakukan terkait dengan NIB, PIRT, serta halal, dan juga terkait dengan di sini ternyata banyak cabai atau mungkin bahasa ininya lombok seperti itu. Ya, lombok pertaniannya. Bagaimana Pak Deni terkait dengan dukungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri terkait dengan hal yang memang potensinya sangat berlimpah. Seperti itu Pak Deni, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Memang potensi di Desa Semen ini salah satunya adalah lombok yang kebetulan juga menjadi salah satu komoditas unggulannya Kabupaten Kediri. Jadi selain nanas, rosella, kita juga memang komoditas unggulan di Kabupaten Kediri adalah lombok. Memang kalau bicara terkait dukungan dari pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM itu, kalau kita bicara spesifik khusus di Desa Semen, mungkin saya harus buka data lah. Kegiatan apa saja sudah kami lakukan. Tapi secara umum itu kami pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu kami sudah banyak fasilitas yang kami sediakan. Jadi mulai dari pelatihan ulang produksi, kemudian kemasan, kita juga punya digital marketing, kita juga sudah kita lakukan. Terus fasilitasi legalitas yang tadi disampaikan, mungkin yang disampaikan Pak Lurah, Pak Kades tadi mungkin memang dulu sempat kolaborasi juga dengan kami juga. Betul. Jadi kita juga ada fasilitasi legalitas mulai dari NIB, kemudian izin edar, halal, merek, yang setiap tahun rutin kita lakukan untuk bagaimana mendorong UMKM-nya Kabupaten Kediri bisa naik kelas. Kan. Kalau di sisi pemasaran, selain ada digital marketing, pameran, kemudian pelatihan foto produk dan lain sebagainya, itu juga secara rutin dan kontinu kita lakukan, meskipun mungkin karena luasnya Kabupaten Kediri memang kalau yaitu tadi mungkin tahun ini di desa mana, tetapi secara umumnya kami pasti sediakan untuk pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kediri. Bahkan kalau bicara digital marketing, kami minggu depan kalau tidak salah sekaligus promosi nih. Kami minggu depan ada sesi pelatihan digital marketing, kurang lebih ada 5 sesi, ada 5 angkatan. Yang pendaftarannya kami buka untuk umum dan secara online pendaftarannya. Mungkin pemirsa yang mengikuti acara ini bisa cek IG kami di @KUMKM Kabupaten Kediri. Di situ akan bisa dilihat ada link pendaftarannya. Insya Allah masih ada kuotanya. Jadi kalau ada yang pengen minat ikut gabung, silahkan untuk gabung di acara tersebut. Jadi memang sudah banyak. Tetapi tidak menutup kemudian berhenti di situ. Ke depan akan kami coba kembangkan lagi, termasuk mungkin yang disampaikan Pak Lurah tadi. Kapan hari kami sempat komunikasi dengan salah satu pelaku UMKM yang bikin sambal pecel. Salah satu yang kemarin menarik buat saya itu ketika dari pelaku UMKM itu punya inisiatif dan inovasi piye carane sambal pecel itu, kalau anak-anak muda sekarang itu kan beli sambal pecel terus dadak harus dicampur sama air, itu kan agak ribet nih. Dia pengen bikin sambal pecel itu sudah dalam bentuk emulsi, kayak saus itu tinggal dituang. Nah itu. Dan ini kemarin beliau itu sudah mencoba itu, dan kami berharap nanti ke depan akan kami hadir di situ untuk ikut support bagaimana inovasi rencana itu bisa terrealisir. Karena itu menurut kami memang salah satu terobosan yang cocok lah untuk era-era zaman sekarang kan, ya nyun sewu, karena generasi sekarang kan pengennya yang instan-instan. Yang instan kan banyak lakunya lah bahasanya gitu. Itu sih dari saya Mbak mungkin. Terima kasih Pak Deni. Tadi sudah disebutkan ya Bapak ya, salah satu yang saya titik beratkan adalah sambal pecel. Sambal pecel ini juga termasuk olahannya bisa dicampur dengan cabai seperti itu atau lombok itu ya Pak ya. Jadi mungkin bahan bakunya betul. Jadi maka dari itu sambal pecel ini mungkin terkait dengan inovasinya, ini juga membutuhkan salah satu hal itu adalah literasi Bapak. Maka dari itu di sini dihadirkan Pak Adi terkait dengan perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Bagaimana Bapak terkait dengan tanggapannya literasi dalam kebangkitan inovasi untuk para UMKM? Silakan Pak Adi. Terima kasih Mbak Dwi, Bapak-Bapak sekalian. Tadi saya sudah mendengar penjelasan dari
Pak Arvin dan Pak Kepala Desa, dan juga Pak Denny dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya di Desa Semen ini sudah ada semacam proses literasi yang bagus. Artinya mulai dari tadi cabai, ya, bagaimana bisa memproduksi cabai dengan baik, kemudian juga ada tahu, kemudian ada olahan. Jadi literasi itu tidak hanya membaca buku, ya. Jadi tidak hanya calistung, itu literasi lebih luas dari situ. Dia ada juga misalkan mengamati, proses mengamati, meneliti, bisa memperhatikan, itu juga dalam keseharian kita, itu kan juga termasuk bagian dari literasi itu sendiri. Tadi mulai dari penanaman cabai, kemudian mengolah tahu, kemudian juga mengolah bumbu pecel menjadi saus Jawa, itu boleh dibilang saus Jawa. Itu kan juga proses-proses yang memang diamati sudah lama. Nggak mungkin misalkan orang mau bikin sambal pecel yang biasanya secara manual kita ini kita buat semacam saus, itu kan sudah proses pengamatan. Itulah sebenarnya literasi di situ. Lagi di Perpusnas itu juga ada program yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dwi bahwa perpustakaan tidak hanya tempat untuk menyimpan buku atau tempat hanya untuk membaca, tapi bagaimana buku yang dibaca ini dipahami kemudian bisa dipraktekkan untuk bisa menghasilkan barang atau jasa. Itulah transformasi perpustakaan yang sekarang kita galakkan, mulai dari Perpusnas sampai dengan provinsi sampai kabupaten kota. Cuman keterbatasan kami sehingga tidak hanya kalau mengandalkan dari kita, mungkin ada keterbatasan. Sehingga kami bersinergi, termasuk salah satu acara ini adalah sinergi kita untuk mewujudkan bagaimana transformasi perpustakaan berbasis inklusi itu bisa menciptakan masyarakat. Itulah kita bersinergi dengan salah satunya dengan dinas koperasi, dengan dinas-dinas yang lain, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Masuk dengan badan usaha terkait dengan permodalan dan sebagainya. Itu Mbak Dwi sementara. Baik, terima kasih Pak Adi. Terkait dengan sudah dijelaskan Pak, bahwa literasi itu bukan hanya membaca, tetapi dari yang pengolahan atau mungkin penanaman cabai itu seperti apa, prosesnya itu bisa menjadi sebuah literasi seperti itu. Tadi mungkin terkait dengan hal inovasi yang telah dilakukan oleh para usaha mikro yang ada di sini, itu adalah terkait dengan sambal Jawa ya Bapak ya. Nah, sambal Jawa ya Pak ya. Nah, ya, itu saya sambal pecel sebenarnya Pak. Saus Jawa. Istilahnya Pak Anu ini. Nah, Saus Jawa. Saus Jawa. Istilah ditemukan betul, saus Jawa. Nama brandingnya itu mungkin bisa menjadi ini Pak dipakai, nanti disampaikan kepada rekan-rekan para UMKM. Karena sambal Jawa. Iya, sambal Jawa, bukan sambal pecel lagi ya Pak ya. Kalau sambal Jawa itu mungkin naik kelasnya lebih cepat ya Pak Erwin ya. Mungkin bisa meningkatkan rasa penasaran Betul, orang di luar Jawa. Sambal Jawa itu kayak apa? Sambal Jawa itu seperti apa? Ternyata sambal pecel begitu. Saus Java nanti Pak Joko. Betul, saus Java. Mungkin branding Ya. itu. Java saus. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi Iya, Pak betul, Denny. Pak. Seperti itu. Luar biasa sekali. Lalu saya ingin ke Pak Erwin lagi Bapak. Bagaimana cara UPTP KUKM Jatim sendiri Bapak dalam mendukung kegiatan inklusi sosial yang memang pada dasarnya agar terlaksananya kesejahteraan masyarakat. Kalau dari kita itu kan kesejahteraan koperasi dan para pelaku UMKM. Seperti itu Pak Erwin, silakan. Iya, kalau kami sih sebenarnya secara prinsip itu bagaimana dari tahun ke tahun koperasi UMKM itu bisa mencapai kedudukan yang mungkin diharapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi harusnya kalau kita bicara koperasi dulu ya, koperasi dulu itu Silakan Pak. ini ada jadi tempat yang nyaman itu bagi yang jadi anggotanya ya. Satu, jadi masyarakat sekitarnya, dua, dan yang lainnya. Itu harusnya bagus. Walaupun sekarang ini sudah muncul lagi yang namanya koperasi desa kelurahan Merah Putih, yang itu sudah wajib buat kita, 8.000 sekian itu harus kita openi, paling tidak itu harus berhasil. Kalau kemarin kita ketemu dengan beberapa teman itu, yang saya amati mereka juga sangat bersemangat. Nah, kebersemangatannya mereka itu yang harus kita dukung dari itu kalau dari provinsi, kabupaten, kota.
Kemudian dari UMKM, kalau di sini ini udah jelas, mungkin kami dari PTP akan mencoba menelusuri, coba menggali ulang kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh desa semen di kelurahan semen di Kecamatan Pagu ini apa sih gitu loh. Itu yang harus kita akan kembangkan. Kalau sekarang itu banyak orang beli saus Jawa itu kan ada itu botolan segini ya. Ada yang 20.000, ada yang 25.000. Nah di sini mungkin belum ada. Belum. Ya mungkin. Baru dengar sekarang. Iya. Nanti Tempat kami di kami itu banyak Pak binaan seperti itu, tapi kok saya nggak pernah dengar yang ada di Kediri. Itu mungkin salah satu alat untuk mencoba menaikkan grade-nya ini. Oke, Pak. Grade-nya Lombok dulu ini. Lombok itu penting loh. Kalau kita naik Lombok 120.000 per kilo. Nah, itu orang-orang pada kesini semua. Itu. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya orang sini. iya, itu fenomena yang harusnya digeser sedikit biar Lombok itu punya nilai jual yang lebih, cukup. Masyarakat desanya juga ketika melalui proses produksinya itu misalkan menanam sampai dia produksi itu hasilnya bagus buat dia. Pengennya kita itu begitulah. Kalau ini sekarang mungkin kita coba lagi, mungkin nanti dengan Perindak perdagangan nggak jadi satu ya Mas Denny. Tidak jadi satu. Nah itu nanti coba kita bangun lagi. Nanti kita dengan provinsi juga timnya sana itu bagaimana. Ini karena penting karena informasi dari Pak Lurah. Iya. Cabai ini nomor 1 loh. Nah itu yang harus kita olah. Cabai nomor 1 tapi nggak ada apa-apa. Saya pernah dapat kasus yang sama Pak Lurah di Gresik. Itu bagus cabainya. Tapi yang beli ya yang beli mohon maaf ya orang-orang saja yang ketika itu dijual ya mungkin bisa 50 sampai 60 ribu. Padahal pada saat itu harga cabai bisa. Nah ini yang akan coba kita bangun sehingga masyarakat itu juga memahami bahwa cabai itu sebenarnya bisa kok diolah bersama-sama itu bisa. Cuman yang perlu kita pelajari cara mengolahnya, strateginya apa, kesinambungannya apa, itu yang harus kita olah. Nanti mudah-mudahan saya coba sampaikan ke sana ke teman-teman Pak. Ada alat untuk bisa mengolah itu tadi cabai nanti jadi nggak tahu dikeringin, nggak tahu dijadikan sambal atau nggak tahu dijadikan apa. Itu jadi produksinya sini. Yeah. Jadi produksinya sini bisa dikembangkan untuk khusus cabai. Untuk yang lain-lain mungkin saya kira itu kita bisa ngikuti lah gitu ya. Yeah. Jadi, kalau yang cabai itu harus itu. Saya sepakat dengan kegiatan manual maupun kegiatan di media sosial nanti yang kita coba terus naikkan, Mbak. Nanti kita kerjasamakan dengan dinas atau OPD yang terkait dengan itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Erwin. Jadi memang yang harusnya diperhatikan atau menjadi salah satu acuan itu adalah potensi desa ya Pak ya. Potensi desa jika memang misalkan di sini adalah cabai, maka berarti yang dikembangkan adalah cabai itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Erwin. Lalu saya ingin ke Pak Denny. Pak Denny, terkait dengan tadi kan sudah diinformasikan, kita juga sudah membahas Pak Denny terkait dengan program apa saja yang sudah mendukung dari Desa Semen ini, Kecamatan Pagu seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Anda Bapak terkait dengan program ini Pak? Seperti itu, silakan Pak Denny. Program literasi ini ya berarti ya? Iya Pak. Mungkin sebelum masuk ke situ saya ingin sedikit menariknya cabai itu kan kadang-kadang gini, menyinggung sedikit terkait cabai ini. Jadi salah satu hal yang menarik itu ketika kita bicara potensi sumber daya alam, itu kadang-kadang yang banyak berpengaruh itu adalah kondisi harga yang sangat fluktuatif, yang luar biasa. Dan kadang-kadang itu ketika volumenya yang ada di lapangan banyak, di saat itulah harganya tiba-tiba berubah kan gitu kan. Nah itu yang memang mungkin ke depan juga perlu menjadi satu perhatian khusus, bahwa di satu sisi mungkin itu menjadikan kita dari sisi pelaku UMKM itu memunculkan inovasi itu tadi. Bagaimana ketika harganya turun itu tidak dijual dalam bentuk cabai mentah, tapi kemudian diolah supaya harganya naik kan gitu kan. Yang punya daya jual, daya saing dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahan sedikit terkait cabai. Kalau terkait program literasi ini mungkin sudah banyak disampaikan oleh tadi dari Dinas Perpustakaan gitu. Kalau kami sangat mengapresiasi sekali lah program ini. Karena saya juga mungkin sedikit banyak baru memahami bahwa ternyata literasi itu tidak hanya membaca. Karena pemikiran kita itu kan orang saya anggap saya awam lah.
Itu namanya literasi itu ya membaca buku, tapi ternyata ya dari pengamatan, dari melihat mungkin kisah inspirasi dari orang lain, itu kan ternyata juga merupakan bentuk literasi. Dan kami harapan kami sih ke depan nanti bentuk kegiatan seperti ini mungkin lebih dimasifkan, karena kan apa ya, eranya sudah seperti ini. Orang saat ini itu kalau saya lihat mau membaca buku, yang saya ini membaca buku manual itu mungkin tinggal dari 10 mungkin tinggal 2-3 orang yang mau melakukan. Iya. Sekarang lebih senang melihat. Nah, jadi melihat itu berarti kan dia bisa mengamati, mendengarkan. Tapi kalaupun kan di online kan juga banyak e-book ya. Iya, betul. Itu pun kalau saya lihat antusiasme dari golongan muda lah, taruhlah saya melihatnya dari anak saya pun membaca e-book itu juga tidak terlalu banyak diminati. Iya. Lebih banyak mereka suka melihat, belajar dari sesuatu itu gambar berjalan, video. Iya, betul. Maka mungkin bentuk-bentuk program seperti ini menjadi salah satu inovasi yang mungkin mampu menumbuhkan kembali keinginan untuk belajar. Nah, kalau dulu itu kan belajarnya baca buku. Nah, sekarang dengan melalui program seperti ini mungkin menjadi salah satu cara baru yang supaya khususnya kalau tema hari ini kan berarti para teman-teman UMKM itu belajar banyak terkait pemberdayaan UMKM. Jadi mungkin harapan saya ke depan itu sih Ya. semakin Baik. ini. Kebetulan kami juga mohon maaf saya tambahkan sedikit. Ya. Dinas kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pun mulai tahun ini kita coba mengembangkan sistem digital kami. Jadi pelatihan produksi, pelatihan ini kami mulai kembangkan mulai tahun ini secara online. Nah, setiap tahun kita adakan harapannya kalau bicara online dan digital itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Iya. Kalau misalkan tidak bisa saya buka pagi ini karena sibuk, nanti Ya, malam bisa saya buka kembali kan gitu kan. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan mengenai tanggapan dari acara ini seperti itu. Nah, menyambung dari Pak Denny tadi bahwa dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sedang mengembangkan, di kami sudah ada juga Bapak, yaitu adalah platform di mana bernamanya adalah Si Jawara Plus Bapak. Oh. Nah, platform Si Jawara ini adalah platform pembelajaran secara online. Jadi bisa dinikmati Pak Mahfud secara digital. Nanti mohon disampaikan kepada semua warga Desa Semen bahwa Si Jawara Bapak. Iya, Si Jawara. Si Jawara Bapak. Jadi Si Jawara ini memang bergerak di bidang terkait pembelajaran online. Jika Bapak-bapak semuanya tahu Ruang Guru. Nah, seperti itu Bapak. Jadi platform yang kami buat dari UPT PKUKM Jatim ini adalah bagaimana agar rekan-rekan atau pelaku UMKM atau pegiat koperasi yang ingin belajar tapi kok tidak bisa datang atau misalkan ada terkendala kuota. Nah, itu bisa belajar di platform tersebut. Dari koperasi ada, dari materi terkait UMKM, manajemennya, lalu digital marketingnya. Di situ juga ada video-video singkat dari Widya Iswara kami, Bapak. Widya Iswara kami itu termasuk kalau di kampus seperti dosen. Nah, seperti itu. Silakan Pak Mahfud, itu adalah informasi yang bisa kami share. Juga nanti kami sampaikan Bapak setelah kegiatan pelatihan ini. Begitu. Saya ingin bertanya langsung kepada Pak Mahfud, Bapak. Terkait tadi itu kan sudah disampaikan Pak potensinya apa saja. Kalau boleh tahu selain hal itu Pak, mengarahnya ini usahanya ke arah mana Bapak? Misalkan lebih banyak mamin atau mungkin lebih banyak jasa, kerajinan seperti itu Bapak. Silakan Pak Mahfud. Kalau UMKM di Desa Semen ini banyak Pak. Ada yang jasa itu termasuk, widget itu termasuk UMKM juga ya. Ya, jasa termasuk jasa. Terus bengkel-bengkel sepeda motor kecil itu, mobil juga ada, terus itu panci juga ada. Tapi yang sangat banyak itu tahu sama lombok. Kalau misalkan tahu sendiri ini biasanya diolahnya seperti apa Bapak? Ya diolah sudah termasuk modern semua Pak, sudah pakai alat. Oh, sudah menggunakan alat. Sangat membantu ya untuk meningkatkan kesejahteraan antara masyarakat Semen itu sangat sekali. Setiap satu unit
usaha tahu itu membutuhkan beberapa karyawan. Oke. Terutama tadi yang masalah lombok itu satu lombok itu setiap bumi 100 eru pada waktu kita panen itu membutuhkan 6 orang dan itu waktunya sampai 2 hari. 2 hari. Itu sangat-sangat membantu kesejahteraan masyarakat kami. Iya, betul. Terus kaitannya dengan harga lombok tadi yang Fluktuatif. Fluktuatif. memang tidak bisa diprediksi Mbak Saida. Iya, betul. Petani sini itu juga ada yang keluar di daerah Kalimantan dan berarti orang-orang yang berhasil nanam lombok di sana itu ya dari kita, Dari Kediri ini. dari ilmunya itu dari Desa wilayah Semen Kediri. ini ya, Pak. Kelahirannya semen. Iya. Karena itu daerahnya itu masih tanahnya perawan, kalau Iya. ditanami lombok tingginya bisa sampai 2 meter, 1 Iya, meter. 1 meter lebih dari itu bisa hasilnya 1 eru, 100 Iya. eru itu bisa lebih dari 2 kintal. Kalau sini cuma maksimal 1,5 kintal sudah. Iya. Tapi yang kami senang itu bisa menyasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami kaitannya dengan perekrutan tenaga kerja tadi. Perekrutan tenaga untuk kerja. menangani harga tadi kemarin sama Pak Sukadi ditawari kita Dinas kontrak Pertanian. Dinas Pertanian kontrak harga. Oke. Kalau kontrak kan tetap harga berapapun nanti kita Nanti segitu. MOU-nya harga segitu. Oke. Tapi untuk memberi pengertian kepada para petani Petaninya. itu sangat sulit. Wis Pak Oke. Lurah tak pasrah harga piro-piro kadang-kadang kok 120, iso 20 tak terima. Nah, itu loh yang itu meyakinkan untuk para petani Iya. Iya. mengadakan MOU dengan perusahaan yang Iya. ada di Jakarta itu loh Mbak. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Kalau dipatok harga sekian, Iya. itu mulai dari 0 sampai masa kita panen ya itu. Iya. Tapi untuk meyakinkan warga kita itu yang wis pasrah aja sih wong desa iki pasrah wong kula Iya, iya. pasrah wis pira-pira regane Pak kan Iya. wis manut ae. Nah, Itu. Tapi itu ada untungnya Pak yo. Kalau kita harga jatuh sampai sekarang harganya kan cuma 15.000. nggih. Karena panen raya. Nggih. Daerah mana Nganjuk itu masih panen raya Masih tinggi, masih tinggi. tinggi. Tapi kalau menginjak bulan 12 akhir sampai bulan 3 itu mesti Baik. Naik. makanya kontrak ini umum enggak enggan untuk Nggih. kontrak dengan Pak Ya. Iya. Pertanian tadi. Iya. Tapi Baik. yang penting yang jadi kebanggaan kami dengan adanya kegiatan perusahaan tahu jasa pijat kan cuma perorangan tuh Mbak. Nggih. Yang paling besar ya tetap tahu sama Tahu sama cabe, Itu sama kalau lombok. saya sendiri nggih kadang juga dalam lomba satu bayi itu bisa mengerjakan 16 sampai 18 orang seminggu penuh. Jadi Itu ya. nggih, Iya. itu loh yang Jadi paling- berjalan terus ya Pak ya Iya. untuk perekonomiannya di Itu sini bisa berjalan sampai stabilnya karena hal tersebut. Ya, baik. Ya, tadi adalah salah satu kendala ya Pak ya Iya. berarti. Masalah Seharusnya harga sudah ingin berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Iya. tetapi memang terkendalanya seperti Kemauan itu. para Kemauan para pelaku. petaninya. Iya. Mungkin Belum bisa biasa. dibantu dari Dinas Koperasi Pak untuk bagaimana caranya agar mungkin petani itu menjadi yakin Pak. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Iya, gimana Pak Denny kira-kira ini Pak? Jadi mungkin gini, tadi yang disampaikan, kita kan memang saat ini kalau tidak salah antara pemerintah Kabupaten Kediri dengan pemerintah Provinsi DKI kan kita Iya. punya MOU gitu. Iya. Nah, salah satunya mungkin salah satu turunan dari MOU itu adalah yaitu tadi masalah lombok. ada BUMD di Jakarta yang bisa menerima komoditas dari Kabupaten Kediri. Nah, cuman memang kalau bicaranya pengiriman kontinu itu kan memerlukan harga yang fix kan gitu kan. Harga yang fix mungkin tidak terus fix selama sekian 1 tahun misalnya itu saya meyakini kok enggak gitu. Tapi apa namanya? Mungkin dalam 1 bulan atau 2 bulan fix. Nanti kalau memang fluktuatif akan bisa dinegosiasikan ulang, mestinya seperti itu sih yang saya Oke. pahami. Jadi mungkin perlu Pak Lurah mungkin perlu didalami lebih Mendalami. jauh dengan Dinas Pertanian kira-kira terkait mekanisme harganya itu seperti apa sehingga kemudian baru dikomunikasikan ke para petani. Nah, takutnya kan nanti bahasanya fix tadi adalah fix dalam jangka panjang 1 tahun, tapi ternyata karena setahu saya periodik, artinya kalau memang satu komoditas itu sangat fluktuatif, itu biasanya yang dinyatakan fix itu bisa dinegosiasikan nanti dievaluasi per 3 bulan misalkan harganya itu masih dimungkinkan Pak. Oke. Tapi nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut sih. Oke. Baik, terima kasih Pak Denny terkait sarannya ya Pak ya. Iya. Mungkin ada saran Bapak dari Pak Erwin, monggo Pak.
Ya kalau saya itu kalau ini khusus cabai ya. Oke, cabai lagi Pak kita. Cabai itu kelihatannya sepele tapi bisa jadi sepolo Iya, karena sepolo. urusannya jadi Hasil besar. Harusnya bisa Kemudian bisa lewat. mengolah. Ya. Ya, kita ini kan nggak terbiasa dengan model atau pola pertanian yang menurut saya modern. Jadi tani cabai itu mestinya punya solusi untuk bagaimana hasil usahanya dia, khususnya cabai itu nggak hanya sebulan, 2 bulan, 6 bulan terus rotok prei telung ulang enggak. Jadi sepanjang bulan ada proses-proses yang terus berlanjut. Hingga ketika ada langkah lanjutan untuk melakukan kontrak itu Iya. bisa mereka. Jadi Iya. harganya itu bisa mereka pertahankan. Saya sih pengennya itu. Jadi harusnya ya ini tadi kalau saya ngamati apa yang disampaikan Pak Lurah itu orang kita ini udah terbiasa dengan keadaan yang begitu. Gak apa-apa aku dodol sama ini Oke. payu sama ini ya tak terima, payu ini rendah juga saya terima. Nah, Pasrah. itu yang harusnya nggak boleh. Pola pikirnya ya Pak Di ya berarti ya Indonesia Pak. ini tidak boleh seperti itu. Makanya kenapa dulu ada pengaturan-pengaturan ulang itu yang dimaksud dengan Pak Denny itu adalah untuk menguatkan itu. Nah, cuman kita ini yang ada di desa di sini Pak itu harus menguatkan ya apa caranya supaya produk itu bisa terus bertahan. Paling tidak jedanya itu sedikit gitu loh Mbak. Jedanya sedikit. Jadi kalau misalkan cabai dibeli tak belinya 50.000. Itu terus 50.000 terus. Gak tahu itu jenis cabai apa ya, hijau atau merah atau keriting. Iya. Nah, itu yang harusnya kita kembangkan di sana. Bisa kalau menurut saya sih ya rada iso saja. Iya, seharusnya Sebenarnya bisa ya Pak ya. di kolaborasi yang bagus. Ada yang mau ya sajane sih lah aku ngomong itu sedikit urusannya pemerintah yang masuk. Ya. Harus pemerintah yang masuk, Betul. pengusaha yang lain itu pengusaha yang lain Mbak yang punya duit gede-gede itu mereka cuma nunggu doang. Kami ini tak tuku kabeh. Saya yakin itu. Iya. Begitu turun dibeli semua itu. Jadi saya kira harus ada itu. Iya, memang seperti itu Pak. Iya. Soalnya dengan harganya turun Lombok itu mesti ada orang pitir Lombok itu Iya. dari perusahaan itu berasal besar diborong semua dipitir Iya. nanti pengelolanya di tingkat perusahaan tidak tahu saya. Oke. Kejadiannya setiap harga Lombok itu jatuh Jatuh. Lombok kabeh tapi di dalam keadaan Yang utilan sudah Oke. keadaan gitu. Jadi bon cabai. Jadi bon. Bon cabai. Nggak tahu dibawa ke mana. Itu bisa pedas bisa pedas banget. Tinggal Ada levelnya. level-levelnya Pak. Kita ini kadang ngerti Jadi tapi bon cabai. untuk melakukannya kok agak susah ya. Iya betul sekali. Dan Semoga anu, iya pengaruh silakan politik Bapak. petani itu Mm-mm. tapi kalau kita melibatkan kalau di desa ini tokoh agama yang mau mandi ngomong itu tokoh agama segini karena memang harus melibatkan itu Ya. Iya betul. dengan ketokohan seorang ya ini Iya. biasanya kita semua program itu yang bisa bikin sukses Dipengaruhi itu ya. Iya. KB apapun itu Iya iya. yang kalau yang daun Iya. poron Poron. itu langsung ikut ya. Iya. Kultur budaya Kultur tetap budaya. menjadi- Kultur budaya mempengaruhi. tetap sangat mempengaruhi. kuat untuk di Betul. Setiap wilayah pasti beda. Betul. Maka dari itu mungkin kita bisa sebutkan adalah kolaborasi ya Bapak ya. kolaborasi Kolaborasi yang paling itu paling penting ya Bapak. Dari tokoh agama, mungkin dari pemerintah daerah provinsi maupun daerah kap kota, antar OPD dan lain sebagainya. Agar petani seperti petani cabai tadi atau petani Lombok ini dapat semakin sejahtera kehidupannya seperti itu, mau pada saat harga cabai turun atau pada saat harga cabai memang sedang Ya. di Untuk atas. cabai semen istimewa. Nggih, betul. Kalau ada acara musim raya Lombok ya, Nggih. pengajian iso sepi, milih ngunduh Lombok. Oh. Karena ngunduh Lombok itu ongkosnya Lebih besar. Lebih besar. Nggih. Satu hari bisa 75 sampai 100. Oh, bisa 75 sampai 100.000. Terus nek Lombok ini jam Iya. terus Besok lagi acara literasinya di sini podcastnya sama dinas pertaniannya provinsi aja. Iya, seperti itu ya. Perdagangan, perindustrian. Oh iya. Iya, Bisa sama aja, membedakan. Pak. Iya. Kalau bisa dihadirkan semua lebih baik, Iya. Pak. Seperti itu. Iya, Pak Adi nggih? Iya. Iya. Lalu ke Pak Adi nih, Pak. Apa yang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur fasilitasi, Pak? Misalkan kayak adakah misalkan memang elektronik digitalnya atau seperti apa agar mungkin bisa mengubah pandangan para petani yang belum modern menjadi modern. Seperti itu, Pak Adi, silakan. Kalau dinas perpustakaan secara teknis memang tidak masuk di sana. Nggih. Tapi kita hanya
memberikan motivasi, memberikan fasilitasi terkait dengan literasinya. Nggih. Jadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu ada yang namanya KCKR, karya cetak, karya rekam. Itu bagian dari literasi juga. Yang dimaksud karya cetak ya termasuk buku, itu karya cetak. Ini karya rekam ya kayak film, kemudian ada semacam video-video dan sebagainya. Itu masuk karya rekam. Nah, saya melihat, saya kaitkan dengan potensi yang ada di Desa Semen ini. Tadi kan ada 2 potensi unggulan, yaitu Lombok dan Tahu. Tahu. Tentu 2 ini harus difokuskan oleh Desa Semen biar nggak kemana-mana nanti. Karena 2 ini sudah cukup untuk istilahnya memberikan efek ekonomi yang luas buat warga Semen. Nanti misalnya, ini saya punya pemikiran gini, nanti ini tantangan untuk Pak Kades ini. Jadi ketika Desa Semen ini punya budidaya, punya budidaya lombok yang bagus, itu bisa dibuat semacam video atau istilahnya disimpan dalam bentuk yang Karya rekam. karya rekam ya. Itu bisa nanti itu untuk pembelajaran masyarakat itu bisa dijual Pak, dan nilai jualnya itu Pak. Misalkan judulnya misalnya ini Lombok Semen berkualitas dan unggul, misal seperti itu. Nanti dari Lombok ini bisa memberikan banyak efek literasi pada masyarakat, termasuk generasi berikutnya. Karena benar tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, orang membaca buku itu memang minatnya sudah berkurang. menurun. Sangat berkurang. Saya nggak tahu saking banyaknya orang atau minatnya yang berkurang. Tapi kalau panjenengan datang ke perpustakaan kami di kantor, itu setiap hari itu ratusan yang baca buku. Dan mereka tekun baca buku apa saja kita siapkan di situ. Kemudian juga ada buku digital. Buku digital juga lebih banyak lagi ini yang hadir, yang akses ya. Jadi bisa 2 kali, 3 kali lipat dari yang hadir di chat istilahnya, langsung di perpustakaan. Jadi itu bagian dari literasi kita. Kemudian tadi kan ada semacam video atau semacam karya rekam yang berupa bagaimana budidaya lombok yang unggul dari semen. Itu bisa dijual. Kemudian juga ada misalkan tahu semen. Itu kan orang baca sudah tahu semen bergizi tinggi, misalkan seperti itu Pak. Jadi itu bagian dari literasi, tapi di dalam bentuk video, misalkan bagaimana cara mengolahnya tahu ini menjadi bagus, kemudian dari sisi kesehatan gizinya juga dijaga, dan kualitas rasa juga di ini. Nah itu mungkin perlu dilegendakan di dalam bentuk karya rekam itu. Ini yang nanti menjadi Pak, legasi dari kepala desa nanti. Iya, juga. betul. Bisa Pak, dimasukkan dalam profil desa. Iya. Kita upload Betul. di YouTube Semacam atau Iya, YouTube atau Instagram TikTok, Pak, atau iya, TikTok. sudah, Iya. sudah. Sampun ya Pak ya. Sampun. Oke. Ya, itu kira-kira itu Pak. Karena zaman sekarang ini orang memang suka Media sosial. Saya sendiri Pak. Gitu. Iya. Jadi baca buku mendingan mendengarkan YouTube Pak. Iya. Atau melihat bagaimana cara budidayanya Saya seperti YouTube apa, jadi mulai jasa kesulitan Iya. panen itu seperti apa. Oke. Masuk tahu bagaimana mengolahnya sampai menjadi Iya. olahan enak. Iya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang dimiliki potensinya bisa dimasukkan di dalam karya rekam ya Pak ya. Karena memang kalau misalkan kita tahu bahwa di tahun 2025 ini sudah sangat para masyarakat tentunya itu sudah sangat bergantung pada media digital. Baik itu dari media sosial maupun media-media lainnya seperti itu. Kalau misalkan media cetak sekarang sudah menurun ya Pak ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Tak terasa ini kita berbicara sudah hampir 60 menit Bapak-Bapak. Nah, mungkin saya ingin mendengar harapan dari pertama Pak Mahfud Pak, monggo silakan Pak. Ya, Harapan ke dengan- depannya. Siap Mbak. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini, mungkin banyak ilmu yang didapat dari para pelaku usaha UKM di Desa Semen, cara branding karena mungkin kemarin itu saya kasih masukan pokoknya produkmu
genen orang itu jadi penasaran. Paling tidak nanti pengen tahu dan beli, dan itu jenengan kasih produk yang terbagus untuk jenengan. Terus kaitannya dengan segala sesuatu yang administrasi untuk pemerintah siap bantu, Pak. Termasuk Brigjen tadi sudah kerjasama dengan apa niku pihak UKM kita di 3 kecamatan UKM Kamandanu. Terus untuk kegiatan yang berkaitan dengan UKM semen pemerintah desa siap. Dan ini sangat bermanfaat. Pertemuan seperti ini, saya kembali lagi, banyak ilmu yang didapat dari pertemuan ini untuk para pelaku UKM. Ya, terus jadi tadi apa aplikasinya tadi apa? Jawara, Itu Bapak. termasuk salah satunya. Ya. Baik. Kalau diinformasikan di acara ini nanti biar pulang langsung Belajar mandiri ya, belajar. Pak ya. Karena Gitu. masa nanti kan. Kalau saya tekankan wis genen produksi ini orang bikin penasaran itu aja. Iya. Ini harus penasaran ingin tahu tuh Pak. Ya, Betul. Terus beli. itu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Mahfud atas harapannya. Semoga nanti dapat berjalan di kemudian hari ya Pak Mahfud ya. Amin, amin, amin. Ya. Lalu kepada Pak Erwin, Pak. Monggo Bapak Iya. selaku yang memiliki kegiatan, Pak. Kalau saya ingin mungkin nanti teman-teman dari panitia, dari teman-teman podcast ini untuk konsolidasi dengan salah satu UPD yang punya produk seperti itu. Kalau di tempat kita ada, nanti coba ke bidang bidang itu bisa mengolah alatnya, mungkin bisa didatangkan Pak di sini, dikasih Pak sama buru itu, coba kita olah itu. Untuk pelatihan Pak, nanti bentuk pelatihan. Pelatihan 5 orang, 10 orang dikasih satu alat untuk mengolah Siap. diberikan Pak. Ya, Itu siap. mudah-mudahan ada, nanti coba koordinasikan dengan Pro. Oke, Pak. Kapan kira-kira, kata paling tidak ya tahun depan itu. Iya, Pak. Terus yang kedua dengan dinas perindah, eman Pak, kalau misalkan punya produk tinggi tapi Pak Lurah sudah sampaikan ada kendala seperti itu, bisa dihilangkan. Iya, Pak. Produknya, cabenya, semen ini, lah iso ya macam-macam, ya berupa itu tadi, saus dan sebagainya, bla 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 bla. Cabe gitu. Itu coba kita awali sekarang. Eman Mbak. Enggak tak tahu dewi Mbak. Enggak, artinya itu. Jadi kita kolaborasi dengan tim-tim itu untuk ini loh, emang kalau nggak kita kerjakan. Baik. Tim kolaborasi untuk menguatkan produksi yang sangat luar biasa di desa semen di Akui. Baik. Itu, Mbak. Ya. Siap Bapak, nanti dikoordinasikan langsung kepada atasan juga kepada Pak Erwin. Seperti itu. Terima kasih. Seperti itu Pak Mahfud, harapan juga dari Bapak Kepala UPT. Semoga nanti dapat berkelanjutan. Seperti itu ya Pak Mahfud ya. Baik, Nanti Pak kita J. ngajukan. Bisa biar temen Oh, langsung. Siap. ini kamu sudah oke. Iya, siap. Siap. Ya, Tidak ada anak-anak yang nyari. Oke. Oke. Pelakunya udah siap. Iya. Pelakunya. Betul. Dari Pak Adi, Pak. Silakan, Pak. Harapannya, Pak. Harapan lagi, Pak. Harapannya pertama kepada Dinas Operasi dan Layanan Provinsi Jawa Timur agar kegiatan semacam ini tetap dilaksanakan dan bisa lebih luas lagi kepada masyarakat di Jawa Timur, di desa-desa ya. Jadi sehingga manfaatnya itu terasa langsung pada masyarakat. Tentu kita akan bangga kalau itu. Kemudian yang kedua, mungkin harapannya kepada Pak Mahfud selaku Kepala Desa Semen, harapan kami adalah setiap kegiatan itu pasti butuh namanya kolaborasi kalau ingin sukses. Iya. Termasuk nanti saya berharap ada pusakaan desa di sini bisa dikolaborasikan dengan berbagai kegiatan, akan bertanggung jawab terkait dengan literasinya. Sedangkan para mungkin masyarakat yang tergabung dengan petani dan sebagainya itu dari sisi teknisnya. Jadi ini kalau bisa kolaborasi Pak, insya Allah semua akan bisa berjalan dengan baik, termasuk dari kabupaten mungkin harus ada kolaborasi antar OPD Pak. Ini perlu dilakukan koordinasi antar OPD, sinergi antar OPD untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dari sesuai dengan bidangnya masing-masing Pak. Tentu ini ada irisan-irisan yang bisa dikolaborasikan secara bersama sehingga majunya juga maju bersama. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga acara-acara yang kita lakukan itu bukan hanya dari OPD kami dan juga berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saja ya Pak. Dari sini nanti semoga dinas-dinas lainnya dari kabupaten, kota ataupun provinsi juga setelah melihat terkait dengan video-video yang sudah ada tergugah
Asik terkait kalau bisa dengan koordinasi. iya betul seperti itu Pak Adi. Baik, terima kasih. Lalu terakhir Pak Denny dan juga saya mohon izin bisa memberikan closing statement Pak terkait dengan program ini juga. Silakan Pak Denny. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Nggih. Jadi kalau ke depan kami berharap mungkin hampir sama yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian tadi. Program ini cukup luar biasa, inovatif. Mari kita kembangkan, kan gitu. Kembangkan, lebih dimasifkan, karena memang sesuai era saat ini memang eranya digital. Semakin tidak ada batasan ruang dan waktu, sehingga berbagai model kegiatan yang seperti ini memang sudah waktunya kan gitu. Itu saja sih. Kemudian mari kalau ke teman-teman UMKM atau pemirsa yang melihat podcast ini, mari terus belajar. Karena ilmu itu tidak akan ada habisnya. Ilmu itu setiap hari pasti akan tambah, sehingga belajarnya juga tidak akan bisa berhenti. Kemudian khusus untuk teman-teman UMKM, pada prinsipnya saya ingin menyampaikan seperti ini. Pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu siap mendukung pemberdayaan teman-teman UMKM untuk naik kelas. Tetapi kata pesan-pesan orang tua itu Mbak ya, rezeki itu ada yang ngatur memang, tapi harus dijemput, nggak boleh ditunggu. Maka silakan peran aktif dari teman-teman pelaku UMKM sendiri untuk juga berkoordinasi dengan pemerintah itu sendiri, karena tidak semua masalah yang dihadapi oleh teman-teman UMKM itu pemerintah tahu kalau tidak ada koordinasi yang baik. Oke. Kita bangun kolaborasi, sinergi antar OPD dan masyarakat untuk membangun UMKM naik kelas lebih baik. Ya, baik. Baca. Ya, terima kasih Pak Denny atas closing statement-nya. Bahwa saya juga punya closing statement Bapak. Siap. UMKM tanpa literasi itu seperti tanaman cabai tanpa air. Seperti itu Bapak, kering Bapak jadinya. Tidak pedes. Tidak pedas. Saya kira tadi tanpa pedas gitu loh. Iya, tanpa pedas harusnya. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang ada di sini dan juga sudah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Semoga kegiatan podcast atau safari literasi ini dapat menambah wawasan bagi yang memang melihat secara langsung atau melalui virtual seperti itu. Kami sampaikan juga selain Si Jawara Plus yang kami miliki, kami juga memiliki elektronik perpustakaan Si Jawara Bapak. Dari perpustakaan UPTK UKM yang memang pada saat ini masih menjadi perpustakaan khusus terbaik se-Jawa Timur karena memang mendapatkan akreditasi A yang langsung diberikan oleh Bapak Kepala Perpustakaan Nasional seperti itu. Silakan Bapak itu juga bisa di-download secara mandiri dan juga bisa dipakai secara gratis seperti itu. Kenapa kok lebih khususnya apa? Terkait dengan e-perpus Si Jawara Plus ini lebih kepada temanya koperasi dan UMKM Bapak. Jadi e-book terkait dengan cabai atau pengolahan cabai itu juga tersedia, atau misalkan pengolahan tahu itu juga tersedia Bapak. Dari marketing digital juga tema-tema tersebut tersedia. Seperti itu. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata dan juga perilaku yang kurang berkenan. Saya Dwi Jatiningsih mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.